Bab 3396 ada juga Angkatan Udara. Jika ada pendatang baru yang menghadapi kavaleri serigala yang begitu ganas, saya khawatir mereka hanya perlu menghindari bagian depannya untuk sementara, dan kebanyakan dari mereka akan berbalik dan melarikan diri. Tapi Xiao Qing dan yang lainnya tidak tahu caranya. Yang mereka inginkan hanyalah pelatihan, perjuangan, dan ketekunan. Leng Qingqiu berdiri di sana, seluruh tubuhnya penuh semangat juang, seperti senjata ajaib yang tiada taranya terhunus. Melihat sekelompok kavaleri serigala bergegas mendekat, pedang pembunuh abadi di tangan mereka tiba-tiba menebas, dan cahaya pedang besar menyapu puluhan kaki. Dengan kultivasinya yang kuat saat ini dan pedang pembunuh abadi yang tidak dapat dihancurkan, pedang ini hampir tak terbendung, dan lebih dari selusin kavaleri serigala dipotong menjadi dua bagian. Namun, kavaleri serigala ini semuanya pemberani dan tak kenal takut, dan kecepatan mereka sangat mencengangkan. Begitu selusin dari mereka jatuh, rekan mereka di belakang mereka melompat dan menyerbu. Inilah kekuatan kavaleri, yang memaksimalkan kecepatan dan kekuatan tempur. Penggal, Leng Qingqiu berteriak dengan marah, dan pedang pembunuh abadi menyapu lagi, dan 7 atau 8 kavaleri serigala terbunuh di tempat. Tapi setelah gerakan ini, 5 atau 6 orang bergegas ke sisinya, dan pedang di lengan belalang berkilat, dan mereka menebas langsung ke arahnya. Pada saat ini, Leng Qingqiu benar-benar kewalahan oleh kavaleri. Tapi dia masih tenang dan tidak takut, dan dia menghindari serangan itu dalam sekejap. Di saat yang sama, pedang pembunuh abadi menyapu lagi, dan darah berceceran lagi. Di sisi lain, pertarungan Xiao Qing menjadi lebih intens dan berdarah. Menghadapi kavaleri serigala yang menyerang, dia bergegas maju dengan kecepatan lebih cepat, seperti bola meriam yang langsung menembus formasi lawan. Dengan satu pukulan, 7 atau 8 pasukan kavaleri serigala langsung diledakkan menjadi awan kabut darah, dan bau darah yang kaya memenuhi udara, membuat orang sakit. Pada saat yang sama, 3 binatang belalang sembah menyerangnya bersama-sama. Xiao Qing hanya menyerang tetapi tidak bertahan, dan mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk mengambil ketiga pedang ini. Sekarang dia adalah monster peri tingkat 8 dengan garis keturunan jiwa naga, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Dia bahkan berada di atas Ye Bufan, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan beberapa monster peri tingkat 6. Ketiga pisau ini bahkan tidak menggores sehelai rambut pun, dan semuanya berubah menjadi pai daging dengan lambaian tangannya. Pertarungannya sangat sengit. Xiao Qing dan Leng Qingqiu masih memiliki keunggulan absolut, tetapi mereka tidak lagi merasa sesantai sebelumnya. Meskipun kavaleri serigala ini menderita kerugian besar, mereka tetap tidak takut dan maju dengan gagah berani. Dan seperti prajurit yang terlatih, tidak ada keributan, dan seluruh kavaleri mempertahankan formasi tumbukan yang kuat. Di bawah pengaruh gelombang pasang, kedua Leng Qingqiu berada di bawah tekanan yang luar biasa meskipun budidaya mereka sangat kuat. Jika itu adalah Great Luo Immortal biasa, saya khawatir dia sudah jatuh sekarang. Aduh, Xiao Qing dan Leng Qingqiu bekerja sama untuk memblokir kekuatan utama kavaleri serigala ini, tapi kadang-kadang beberapa orang yang tersesat jatuh di depan Ye Bufan. Pada saat ini, kavaleri serigala bergegas mendekat. Binatang belalang sembah itu mengayunkan pedang gandanya, tetapi sebelum cahaya pedangnya jatuh, gigi naga telah membelahnya dan serigala berkepala besi menjadi dua bagian. Ye Bufan melihat pemandangan di depannya. Meskipun pihaknya memiliki keunggulan absolut, dia masih bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang melatih monster peri ini? Mereka bahkan lebih elit dari tentara. Apakah itu monster peri? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana monster peri bisa memahami seni perang umat manusia? Lebih mustahil lagi untuk mengatakan bahwa itu dilakukan oleh makhluk abadi. Belum lagi monster-monster ini tidak mungkin mendengarkan perintahnya, bahkan komunikasi pun menjadi masalah. Tidak mungkin tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, tetapi faktanya ada di depan Anda. Ini adalah pasukan monster yang sangat elit. Dia sedang berpikir keras, dan Xiao Qing serta Leng Qingqiu mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kekuatan keduanya meningkat pesat dalam beberapa bulan, benar-benar melonjak ke langit. Yang kurang dari mereka dalam situasi ini adalah pengalaman bertempur. Melalui perjalanan ke alam iblis ini,
mereka mulai mengumpulkan pengalaman dengan cepat, dan kekuatan mereka terus meningkat. Dengan pertarungan dengan monster, fusi Xiaoqing dengan jiwa naga menjadi semakin cepat, terus bergerak menuju alam berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk Leng Qingqiu. Dengan setiap pertempuran, energi abadinya jauh lebih padat dari sebelumnya, keterampilan pedangnya menjadi semakin indah, dan niat pedangnya juga meningkat. Benar saja, pertarungan adalah latihan terbaik, dan keduanya memperoleh manfaat besar dari pertarungan nyata yang terus-menerus. Melihat kavaleri serigala semakin lemah, di ambang kehancuran kapan saja, teriakan datang dari udara. Ye Bufan mendongak dan matanya langsung melebar. Sebenarnya ada angkatan udara di sini. Di sisi lain bukit, saya melihat monster peri dalam jumlah besar terbang di atasnya. Yang berlari ke depan adalah seekor burung merah menyala, berukuran besar, dengan dua sayap terbentang menutupi langit dan matahari. Ada 3 cakar raksasa yang tergantung di bawah tubuhnya, memancarkan aura yang sangat panas. Monster peri tingkat 6, burung api berkaki 3, adalah monster dengan atribut api, dan paling baik dalam serangan api. Ada ratusan burung api ini, dan bersama-sama mereka menutupi langit dan matahari, seperti awan api yang menekan Xiaoqing dan Leng Qingqiu. Puff! Burung api berkaki 3 tidak mendekat, tapi menggunakan serangan jarak jauh, membuka mulutnya, dan lidah api yang besar menyembur keluar. 6 monster abadi alam sudah sangat ganas, dan jika ratusan dari mereka menyerang pada saat yang sama, tempat di bawah tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Ekspresi Leng Qingqiu tegas, dan energi abadi di tubuhnya tiba-tiba meledak, membentuk aura abadi pelindung tubuh yang kuat, menghalangi api. Pada saat yang sama, pedang pembunuh abadi mengeluarkan sinar pedang yang panjangnya puluhan kaki, membelah Hong Yun menjadi 2. Bah! Raungan menyedihkan terdengar, dan burung api berkaki 3 itu terbelah menjadi 2 satu demi satu. Xiaoqing tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan dengan tubuhnya yang kuat, dia tidak takut dengan api tingkat rendah ini. Pada saat yang sama, tinjunya diledakkan satu demi satu, dan satu demi satu, burung api berkaki 3 itu diledakkan menjadi kabut darah di seluruh langit olehnya. Mereka berubah menjadi ketiadaan dalam nyala api yang membubung, mengeluarkan semburan api bau. Meski burung api berkaki 3 ini mengalami kerugian tertentu, namun mereka tetap tenang menghadapi bahaya. Mereka terbang di ketinggian rendah satu persatu lalu segera berhenti dan terbang ke depan. Dan tepat di belakang mereka, nafas sedingin es menerpa mereka, diikuti oleh awan es putih yang menutupi mereka. 6 alam iblis abadi binatang Hanjade Ice Falcon juga merupakan binatang iblis abadi yang bisa terbang. Ia juga berukuran besar dan dapat menutupi langit dan matahari dengan sayapnya yang terbentang. Namun, tidak seperti burung api berkaki 3, mereka hanya memiliki 2 kaki, dan mereka adalah monster dengan atribut es. Ratusan elang es batu giok dingin berkumpul, dan udara di sekitarnya segera mengembun menjadi kristal es transparan, dan kepingan salju berjatuhan satu persatu. Dia melesat turun dengan udara dingin yang tak terbatas, dan aliran nafas es keluar dari mulutnya. Nafas api yang ditinggalkan oleh burung api berkaki 3 menghilang dalam sekejap mata, digantikan oleh dunia es dan salju. Di bawah suhu dingin yang ekstrim ini, bebatuan dan pepohonan di sekitarnya langsung berubah menjadi kristal es. Bagus sekali, teriak Xiaoqing, naik ke udara, dan meninju dengan kedua tinjunya satu demi satu. Di bawah angin kencang dari tinju, 7 atau 8 elang es batu giok dingin berubah menjadi pecahan es di seluruh langit dan jatuh ke langit tanah. Pada saat yang sama, pedang pembunuh abadi Leng Qingqiu juga ditebas, membunuh lebih dari selusin elang es di udara, meninggalkan kabut es merah di seluruh langit. Bab 3397 Badai akan datang. Colt Jade Ice Falcon terbang lewat, tapi ini bukanlah gelombang serangan terakhir. Dibandingkan sebelumnya, jumlah monster peri kali ini tidak terlalu banyak, sekitar 50. Tapi itu bahkan lebih besar, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan busur petir yang menyilaukan, membuat suara berderak di udara, penuh kekuatan. Sky Thunder Eagle adalah monster peri tingkat ke-7 dengan elemen petir. Sejumlah besar elang petir berkumpul, dan guntur bergulung-gulung, seperti awan bencana kecil.
Sesampainya di atas kepala Xiao Qing dan Leng Qingqiu, elang guntur membuka mulutnya yang besar, dan busur petir setebal ember jatuh dari langit, padat. Dibandingkan dengan serangan air dan api tadi, kali ini guntur dan kilat lebih dahsyat. Ekspresi Leng Qingqiu serius, dan dia menebaskan pedang pembunuh abadi di tangannya satu demi satu, menghancurkan busur petir di atas kepalanya, dan kemudian membunuh dua elang guntur. Sebagai pengubah bentuk, gaya bertarung monster Xiao Qing masih sederhana dan kasar. Dia mengandalkan tubuh fisiknya untuk membawanya dengan kuat, lalu meledakkan 3 elang petir dengan tinjunya. Namun, serangan monster peri tipe petir tingkat ke-7 ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski tidak terluka, tubuhnya terbakar hitam dan terlihat sedikit malu. Brengsek, aku belum selesai denganmu. Xiao Qing sangat marah, dan saat ini tanah bergetar lagi, dan kadal berduri dari sebelumnya kembali untuk membunuh para penombak. Namun gaya permainannya agak berbeda dari sebelumnya. Kali ini, penombak berada di depan dan pemanah berada di belakang. Kadal berduri itu maju ke depan, sedangkan kalajengking berekor 10 terus melepaskan sengat beracunnya dari belakang. Di sisi lain, tanah berguncang, dan kavaleri serigala kembali untuk membunuh mereka lagi. Pada saat yang sama, burung api berkaki 3, elang es batu giok dingin, dan elang petir di langit membentuk formasi lagi, dan mulai melakukan pemboman satu demi satu. Ye Bufan menepuk keningnya. Ini adalah pertempuran tentara kolektif. Untungnya, tidak ada air di sini, jika tidak, angkatan laut mungkin benar-benar muncul. Meskipun Leng Qingqiu dan Xiao Qing memiliki keunggulan dalam kekuatan, menghadapi pasukan yang begitu kuat, serangan itu tetap menegangkan. Jika salah satu monster peri ini ditarik keluar, mereka dapat membunuh mereka dengan satu gerakan, tetapi ketika mereka berkumpul, mereka masih tidak takut mati, yang membuat sedikit pusing. Perang sedang berlangsung dan sangat kejam. Satu demi satu, monster-monster abadi jatuh, dan bau darah di udara menjadi semakin kuat. Kali ini bukan lagi situasi sepihak. Menghadapi serangan yang begitu kuat, luka mulai muncul pada Xiao Qing dan Leng Qingqiu. Hanya saja salah satu dari dua orang tersebut memiliki tubuh fisik yang kuat, dan yang lainnya memiliki kekuatan abadi pelindung tubuh yang kuat, dan mereka hanya mengalami beberapa luka ringan. Ye Bufan mengatakannya sebelumnya, cara untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat adalah dengan bertarung, yaitu dengan melatih darah dan api. Seiring berjalannya waktu, Leng Qingqiu tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran, tetapi menjadi lebih berani dan kuat saat mereka bertarung. Di bawah tekanan besar ini, jiwa dan tubuh naga Xiao Qing menjadi semakin terintegrasi erat. Hal yang sama berlaku untuk Leng Qingqiu. Warisan pedang abadi pertama mulai diintegrasikan dengan niat pedangnya, kesadaran spiritual, dan keterampilannya sedikit demi sedikit. Melihat binatang abadi, kerugiannya semakin besar. Setelah sekitar 1 jam, hampir sepertiganya telah hilang. Namun, monster-monster ini tampaknya adalah prajurit yang disiplin, tanpa kebingungan, dan mereka tetap menyerang tanpa takut mati. Ye Bufan berpikir bahwa pertempuran ini akan berlanjut selamanya, tetapi pada saat ini, pemimpin Thunder Eagle mengeluarkan teriakan tajam di udara. Kemudian monster-monster ini mulai mundur ke pegunungan dan hutan di sekitarnya, dan mereka menghilang dalam sekejap mata. Itu benar-benar datang dan pergi seperti angin. Jika bumi tidak diwarnai merah oleh darah monster, aku akan mengira tidak terjadi apa-apa. Aneh sekali. Ye Bufan melihat ke arah perginya binatang peri itu, dengan bingung di dalam hatinya. Ini bukan lagi monster tak berotak yang bertarung sendirian di masa lalu, ia benar-benar seorang prajurit yang terlatih. Tapi kuncinya adalah, siapa yang melatih makhluk peri ini? Biasanya, Raja Binatang seharusnya bisa memesannya, tapi bahkan binatang peri tingkat 9 pun tidak bisa mahir dalam seni perang. Sang pencipta itu adil dan memberi mereka tubuh yang kuat, tetapi tidak memberi mereka pikiran yang cerdas atau kemampuan belajar manusia. Tapi jika dikatakan dilatih oleh umat manusia, lalu di manakah orang itu? Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk membuat begitu banyak monster peri untuk digunakan sendiri? Secara keseluruhan, Raja Binatang adalah yang paling mungkin. Mungkinkah dikatakan bahwa monster juga bisa mempelajari seni perang?
Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Xiao Qing. Di sebelahnya, bagaimana pertarungannya tadi? Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Pertarungan itu sangat menyenangkan. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dia menjadi lebih terintegrasi dengan jiwa naga melalui pertempuran tadi. Ye Bufan terus bertanya, adapun hal lain, kamu tidak melihat apa-apa. Misalnya, mengapa monster peri itu mengadopsi metode bertarung seperti itu? Xiao Qing tampak bingung, metode bertarung apa? Menurutku mereka hanya saja terlalu bodoh untuk bergegas bersama dan membiarkan aku bertarung, jadi kamu tidak perlu mengejar mereka satu persatu. Ye Bufan menepuk kepalanya, berpikir bahwa dia baru mencapai Tetris level ketiga, sepertinya dia terlalu memikirkannya. Xiao Qing mengikutinya, selalu berubah menjadi wujud manusia. Di antara monster, dia pasti yang memiliki IQ tertinggi. Tapi bahkan dia tidak bisa melihat metode bertarung lawan, jadi bagaimana mungkin dia bisa melatih pasukan monster? Xiao Qing menjadi semakin bingung, Saudara Ye, apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa. Ye Bufan tidak akan cukup bodoh untuk berbicara dengannya tentang seni perang, jadi dia mengubah topik dan berkata, bagaimana pertarungan tadi? Apa yang didapat? Besarkan. Tentu saja. Ternyata bermain game tidak hanya bisa mempercepat fusi dengan jiwa naga, tapi juga efek bertarungnya lebih baik. Xiao Qing tampak bersemangat, saya merasa kita tidak jauh dari monster tingkat 9. Petik 2. Leng Qingqiu juga berkata, saya juga telah meningkat pesat. Tidak perlu waktu lama untuk membuka segel. Hebat, teruslah bekerja keras. Ye Bufan mengangguk, sepertinya dia bertarung di samping. Strategi meningkatkan kekuatan sambil meningkatkan masih sangat tepat dan membuahkan hasil yang baik. Ayo lanjutkan. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga terus bergerak maju, tapi kali ini ada banyak perbedaan. Dulu, mereka sering diserang oleh berbagai monster peri. Tapi sejak pertarungan tadi, mereka bahkan tidak bisa melihatnya di sepanjang jalan, bahkan yang berlevel rendah. Saudara Ye, apa yang terjadi? Apakah mereka semua ditakuti oleh kita? Jelas tidak. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, jangan bilang kita belum melihat Raja Binatang, meskipun kita sudah melihatnya monster tingkat 8 sangat sedikit. Kebanyakan yang baru melancarkan serangan adalah monster tingkat 5, 6, dan 7, yang berarti lawan yang kuat masih tertinggal. Petik 2. Dia memang merasakan hal ini dalam dirinya, hati. Ini benar-benar ketenangan sebelum badai. Tidak ada lagi serangan sporadis, yang berarti pertempuran berikutnya akan lebih intens. Ketiga orang itu terus bergerak maju, semakin dekat dengan tujuan mereka. Ada keheningan di sekitar, dan rasanya sangat aneh di pegunungan dan hutan. Badai akan datang, dan Ye Bufan merasa serangan lawan akan segera dimulai. Tapi pada saat ini, terdengar suara terobosan di udara di belakang mereka, dan kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata, 4 sosok menghalangi jalan mereka. Bab 3398 Tiga Tetua Sekte Aojian. Ye Bufan tertegun sejenak, tidak menyangka ada orang yang datang saat ini. Melihat ke atas, ada 4 orang berdiri di depannya. 3 orang parubaya memiliki aura yang kuat, dan mereka semua telah mencapai puncak Daluoxian. Ada juga seorang pemuda, Geng Junseng, yang sebelumnya memasuki situs penguasa jahat 10.000 binatang. Identitas ketiga pria parubaya ini mudah ditebak. Mereka pasti orang kuat dari Sekte Aojian. Tapi dia tidak tahu apa yang Geng Junseng ingin lakukan padanya. Ye Bufan, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Sebelum dia dapat berbicara, Geng Junseng berbicara terlebih dahulu dan melihat ke pria parubaya di sebelahnya. Tetua ketiga, tetua kedua berjuang keras untuk mendapatkan buku keabadian surgawi meski terluka parah, namun meninggal di tangan orang ini. Kakak muda Gao dan kakak muda Mo juga menderita karena tangannya yang beracun. Para murid berpura-pura mati untuk sementara, jadi mereka melarikan diri. Setelah dia mengatakan ini, Ye Bufan segera mengerti bahwa orang ini telah memasang label menindas tuannya dan menghancurkan leluhurnya di kepalanya sendiri. Hanya saja dia tidak mengerti. Secara logika,
Geng Junseng tidak perlu menimbulkan masalah seperti itu. Katakan saja Zhao Jiushu mati di tangan Bai Mengyao dan Wu Yuanlang. Ini lebih benar dan dapat dipercaya, dan tidak akan ada kekurangannya. Mungkinkah itu untuk buku surgawi yang tidak bersalah? Tetapi bagaimana mungkin? Bagaimana dia tahu bahwa buku surgawi yang asli ada di tangannya? Pria parubaya yang memimpin tidak lain adalah Feng Zichan, tetua ketiga dari Sekte Aojian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Geng Junseng, dia segera menoleh dengan mata tajam. Nak, kamu berani sekali. Kamu bahkan berani menyentuh tetua kedua dari Sekte Aojianku. Segera berlutut. Dan akui kesalahanmu. Serahkan buku surgawi Wugong. Aku bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh. King segera tidak senang. Kalian kentut. Orang tua itu mati begitu saja di tangan serigala bermata putih ini. Apa hubungannya dengan saudaraku Ye? Meskipun Xiao Qing mengungkapkan kebenarannya, Geng Junseng tampak acuh tak acuh dan tidak memiliki rasa takut karena terekspos. Gadis kecil, diamlah. Apa menurutmu aku, sesepuh dari Sekte Aojian, begitu mudah ditipu? Petik 2. Kamu sungguh tidak tahu malu. Aku harus menendang bolamu keluar. Sangat marah dan ingin mengatakan dia belajar dari siapapun yang dia inginkan, dan dia mempelajari gaya perilaku Nalan Yujia secara menyeluruh. Jika kamu membuka mulut dan menutupnya, kamu adalah ibuku, dan kamu akan menendang bola orang di setiap kesempatan. Gadis kecil yang sombong, apakah kamu berhak berbicara di sini? Pembicaranya adalah pria parubaya lainnya, Tan Guang, tetua keempat dari Sekte Aojian. Sebagai Daluo Immortal Puncak, orang ini sangat arogan dan tidak menganggap serius Xiao Qing sama sekali. Orang tua sialan. Xiao Qing mengepalkan tinjunya dan hendak bergerak, tapi ditarik kembali oleh Ye Bufan. Dia memandang orang-orang di depannya dan kemudian matanya tertuju pada Geng Junseng. Apakah kamu menginginkan buku surgawi Wugu? Saya ingin berbicara dengannya sendirian. Feng Zichan dan yang lainnya tertegun sejenak, jelas permintaan ini agak di luar perkiraan mereka. Tuan Tetua, dalam hal ini, murid, mohon dengarkan apa lagi yang dia katakan. Geng Junseng memasang tampang benar dan menakjubkan dan berjalan mendekat. Menurut orang ini, Ye Bufan tidak memiliki kemampuan, tapi Leng Qingqiu adalah yang paling kuat. Namun, ada 3 orang kuat di puncak Daluo Immortal yang berdiri di belakangnya, jadi dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan pihak lain padanya. Justru karena itulah dia merasa percaya diri. Dia mengangkat tangannya untuk membuat penghalang kedap suara, menutupi kedua orang itu dengan cibiran di bibirnya. Apakah kamu terkejut? Jika ada yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Ye Bufan berkata, apakah kamu membawakan mereka bertiga kepadaku untuk buku surgawi Wugu? Geng Junseng masih sangat licik dan berhati-hati memindainya dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk memastikan tidak ada harta seperti batu suanying yang digunakan, lalu berkata, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku tidak mengerti. Menurutmu mengapa buku surgawi Wugong ada di tanganku? Ini adalah teka-teki terbesar di hati Ye Bufan dan juga ingin menyelesaikan masalah ini. Secara logika, meskipun pihak lain akhirnya mendapatkan kitab tak bernoda palsu, mereka tidak perlu meragukan diri mereka sendiri. Hahaha, apa kamu tidak mengerti? Geng Junseng menunjukkan ekspresi bangga, meski aku sudah lama tidak berhubungan denganmu, aku bisa memastikan bahwa kamu bukanlah orang yang takut akan masalah, apalagi, seseorang yang bisa menutup mata terhadap manfaat besar. Tapi hari itu ketika kamu melihat buku surgawi Wugu di reruntuhan kuno, kamu berbalik dan lari tanpa memperhatikannya. Terbunuh, tetapi kemudian saya mendapatkan buku surgawi dan mengetahui bahwa itu palsu. Setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan bahwa ada orang kuat seperti Leng Qingqiu yang berdiri di belakang Anda, tetapi dia tidak melakukannya, bahkan tidak berpikir untuk melawan buku surgawi Wugu. Karena kamu sudah tahu itu palsu. Itu benar-benar ada di tanganmu, kan? Petik 2. Apa yang dikatakan orang ini benar. Dia mencoba yang terbaik dan bahkan mencoba menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Namun pada akhirnya dia tidak mendapatkan sehelai rambut pun, yang membuatnya hampir gila.
Setelah menenangkan diri dan memikirkannya, saya merasakan ada yang tidak beres, lalu saya menghubungi 3 orang kuat yang baru saja tiba dari sekte untuk merepotkan Ye Bufan. Kamu tidak memiliki kemanusiaan, kamu menipu gurumu dan menghancurkan nenek moyangmu, dan kamu telah kehilangan moral. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu pintar. Baru kemudian Ye Bufan mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata dengan tenang, itu tidak peduli apakah aku memiliki buku surga tak bersalah di tanganku atau tidak, aku tidak bisa memberimu hal yang tidak manusiawi seperti itu. Hahaha, sepertinya tebakanku benar, berikan padaku atau tidak. Melihat reaksi Ye Bufan, Geng Junseng menjadi semakin bangga, yakin bahwa tebakannya benar. Dia mengangkat tangannya untuk menghilangkan penghalang suara, dan kemudian memasang ekspresi tegas. Tidak ada gunanya memohon padaku. Lagi pula, kamu membunuh tetua kedua dari sekteku. Selain itu, buku surgawi Wugu awalnya milik sekte Aojian dan tidak ada hubungannya denganmu. Bisa mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Dengan cepat, apa yang dia katakan membuat Ye Bufan seolah-olah baru saja berbicara sendirian untuk memohon belas kasihan darinya. Feng Zichan berkata, "Nak, jangan memikirkan banyak cara yang tidak benar. Tidak ada gunanya menolak di depanku. Cepat dan serahkan buku tak bernoda." Ye Bufan memandang beberapa orang dan tersenyum sedikit. Berada di puncak 3 dewa Luo yang hebat, tapi dibandingkan dengan pihakku sendiri, itu masih jauh tertinggal. Tidak perlu memanggil Ye Erlang, bahkan Xiao Qing dan Leng Qingqiu sudah cukup untuk menghadapi mereka bertiga. Saat hendak mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggemparkan dari pegunungan dan hutan. Ho ho ho, raungan ini menggemparkan dunia, memancarkan paksaan yang tak ada habisnya, setidaknya untuk monster peri tingkat 8. Dan itu tidak datang dari satu kepala, sepertinya setidaknya ada 5 atau 6. Hati Ye Bufan bergetar. Setelah sekian lama tenang, sepertinya monster-monster itu mulai menyerang. Karena ini menghemat banyak masalah, tidak perlu melakukannya sendiri. Feng Zichan dan yang lainnya mengejarnya sepanjang jalan dan akhirnya menemukan Ye Bufan, bahkan tanpa menyadari sesuatu yang tidak biasa pada lingkungan sekitarnya. Kemunculan begitu banyak monster peri sekarang di luar dugaan mereka. Setelah suara gemuruh, angin menderu, dan 6 orang besar datang ke depan mereka dalam sekejap, mengelilingi mereka. 2 macan tutul iblis berkepala 2, monster abadi tingkat 8. 2 singa gila bermata biru, binatang peri tingkat 8. 2 harimau badai, binatang peri tingkat 8. 6 pria besar berkumpul dalam lingkaran, menatap orang-orang di depan mereka, dengan cahaya yang menakutkan dan ganas di mata mereka. Bab 3399, menarik seseorang ke dalam masalah. Keempat orang dari sekte Aojian sedikit tercengang. Mereka awalnya mengganggu Ye Bufan, tetapi mereka tidak ingin dikelilingi oleh monster abadi. Yang paling penting adalah ini semua adalah monster abadi tingkat 8. Siapapun yang Anda keluarkan sebanding dengan Daluo Immortal yang kuat. Jika Anda menambahkan ke-6-nya, Anda akan menjadi 6 Daluo Immortal. Wajah Feng Zichan sangat sedih. Di dalam hatinya, hanya 3 orang di sisinya yang merupakan dewa Daluo teratas. Adapun Ye Bufan, dia tidak memasukkannya sama sekali. Dibandingkan dengan tetua kedua Zhao Jiushu sebelumnya, kekuatan mereka bertiga bahkan lebih buruk. Jika mereka melawan binatang peri ini sendirian, masing-masing dari mereka dapat menghadapinya. Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka akan mampu menang, tapi setidaknya mereka akan mampu menyelamatkan 1 nyawa. Tapi sekarang ada 6 orang di depan mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Manusia yang sombong, kamu berani menantang keagungan rajaku. Aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Orang yang berbicara adalah pemimpin harimau pemecah angin dengan aura pembunuh. Melihat monster peri ini datang untuk Ye Bufan, Feng Zichan sangat gembira. Dia tidak peduli tentang arti kata-kata Li Fenghu, dan dia tidak tahu bagaimana Ye Bufan menjadi musuh monster peri ini. Yah, kami berempat tidak satu kelompok dengan mereka. Kami di sini untuk menimbulkan masalah baginya. Kami juga musuh mereka. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. 6 binatang peri di depannya mereka semua sedikit terkejut. Di mata mereka,
manusia di depan mereka seharusnya berada dalam kelompok yang sama. Pemimpinnya, Lia Fenghu, bertanya dengan ragu, apakah Anda yakin apa yang Anda katakan itu benar? Itu benar, itu sepenuhnya benar. Kami memiliki dendam terhadap anak laki-laki bernama Ye ini, dan kami di sini untuk membunuhnya. Geng Junseng menjelaskan dengan tekun bahwa dialah yang paling tidak berkuasa di antara orang-orang yang hadir. Jika tiga Dewa Luo yang agung masih memiliki harapan untuk hidup, dia hanya akan ditampar sampai mati di depan binatang abadi tingkat 8. Tapi sebelum dia selesai berbicara, suara Ye Bufan datang dari sampingnya. Kakak senior geng, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, mereka adalah monster abadi dan kita adalah manusia. Jika dipikir-pikir, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menyamar. Mereka tidak akan memberimu ini. Ini adalah kesempatan. Lebih baik bertarung dengan cara yang jujur. Bahkan jika kamu mati, itu tidak masalah. Setidaknya kamu masih memiliki integritas. Petik 2. 4 orang di Sekte Aojian merasa hati mereka tenggelam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pemuda ini. Sangat tercela melakukan ini pada diri Anda sendiri saat ini. Melihat tatapan 6 binatang abadi menjadi sengit, Feng Zichan berkata dengan cepat, kamu tidak boleh mendengarkan dia hanya berbicara omong kosong. Kami benar-benar tidak mengenalnya, dan kami masih musuh. Saat dia selesai berbicara, suara bercanda Ye Bufan terdengar lagi. Tetua ketiga, kamu baru saja menyebut monster abadi itu babi, tapi kamu benar-benar memperlakukan mereka seperti babi. Tidak peduli apa yang kamu katakan, mereka tidak akan mempercayainya, jadi datanglah padaku dengan jujur. Petik 2. Kata-kata ini, Split Wind Tiger menjadi geram. Monster tingkat 8 sudah memiliki pemikiran yang mirip dengan manusia dan dapat berbicara, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan licik seperti manusia. Karena itu, ia tidak dapat melihat bahwa Ye Bufan sedang menyeret orang lain ke dalam perangkap atau menendang orang lain ke dalam perangkap. Ia hanya mengira bahwa Feng Zichan dan yang lainnya menganggapnya bodoh dan ingin menipu dirinya sendiri. Sialan umat manusia, bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup. Begitu 4 kata ini diucapkan, hati keempat anggota Sekte Aojian benar-benar tenggelam ke dasar. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjelaskan diri mereka sendiri, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjauhkan diri, mereka akhirnya ditarik. Mereka jelas datang untuk menyelesaikan masalah dengan Ye Bufan, tapi sekarang mereka harus membantu orang lain bertarung bersama. Yang paling penting adalah ini masih merupakan pertempuran tanpa harapan kemenangan. 6 binatang abadi tingkat 8 setara dengan 6 dewa Luo yang hebat. Yang paling membuat Feng Zichan merasa hancur adalah kata-kata yang baru saja dia ucapkan sepertinya membuat marah monster peri ini. Totalnya hanya ada 4, dan mereka semua bergegas ke arah mereka. Sebaliknya, penghasut Ye Bufan jauh lebih santai, dengan hanya 2 macan tutul iblis berkepala 2 yang menerkam. Manusia tercela, bunuh mereka. Pemimpinnya, Splitting Wind Tiger, meraung dan menerkam Feng Zichan. Di belakangnya, seekor harimau pemecah angin dan 2 singa liar bermata biru masing-masing menerkam tetua keempat Tan Guang dan tetua kelima Hao Kang. Adapun Geng Junseng, orang ini awalnya gemetar ketakutan, tetapi dia tidak menyangka karena auranya terlalu lemah, tidak ada satupun makhluk peri yang memperhatikannya. Sebagai monster peri tingkat 8, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Dalam pertarungan, dia harus memilih yang kuat, sehingga dia diabaikan untuk saat ini. Hal ini membuat Geng Junseng merasa bahagia. Jika bukan dalam keadaan darurat, dia akan berlutut untuk berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kitab tak bernoda, apalagi ketiga tetua sekte tersebut. Sekarang ada kesempatan, dia harus memanfaatkan waktu untuk melarikan diri. Ye Bufan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan membiarkan orang ini kabur. Tapi kabur saja, tidak berarti apa-apa. Harimau angin terbelah menerkam Feng Zichan. Orang ini sangat besar, 10 kali lebih besar dari gajah di bumi. Tapi orang ini kebetulan adalah monster peri dengan atribut angin.
Kecepatannya sangat mencengangkan. Dia datang ke depannya dalam sekejap dan menembak jatuh dua cakar harimau besar di udara. Orang ini terlalu cepat dan sudah terlambat untuk menghindar. Dalam keputusasaan, Feng Zichan hanya bisa mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk menemuinya. Manusia dan monster abadi masing-masing memiliki spesialisasi masing-masing. Monster kuat dalam kekuatan, kecepatan dan tubuh, sedangkan makhluk abadi kuat dalam keterampilan dan energi abadi. Pedang panjang di tangan Feng Zichan ditampar oleh Split Wind Tiger, dan seluruh tubuhnya terbang puluhan kaki seperti bola. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, mulut berdarah harimau angin yang membelah itu menggigitnya di udara. Feng Zichan menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru meninju sambil menghindar ke samping. Tapi begitu dia menghindari mulutnya yang berdarah, ekor besar harimau angin terbelah menyapu dan mengirimnya terbang 100 kaki jauhnya, dengan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Orang ini terlalu kuat. Hati Feng Zichan hancur. Harimau pembelah angin ini adalah eksistensi tingkat atas di antara monster abadi tingkat 8, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia ingin lari, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali, dan menerkamnya lagi dalam sekejap mata. Saya tidak punya pilihan selain gigit jari dan melawan. Namun karena perbedaan kekuatan, dia tertimpa kematian, dan luka terus muncul di tubuhnya. Sebagai perbandingan, tempatnya jauh lebih baik daripada tempat lain, dan Tan Guang di sisi lain bahkan lebih sengsara. Awalnya, kekuatannya tidak sebaik tetua ketiga Feng Zichan, tapi dia masih harus menghadapi dua singa gila bermata biru sendirian. Jika dia menghadapi satu saja, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri, tapi melawan dua, dia bahkan tidak bisa melawan. Saat dia melewati mulut singa gila bermata biru yang berdarah di sisi berlawanan, dia ditampar oleh singa lain dengan cakarnya di belakangnya. Sebagai monster abadi tingkat 8, cakar singa gila bermata biru lebih ganas daripada serangan puncak Daluo Immortal, dan langsung menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Jiwanya meluap, dan saat Tan Guang hendak melarikan diri, mulut berdarah lainnya datang dari sisi berlawanan dan menelan jiwanya. Bab 3400, Panen Hebat. Hingga kematiannya, Tan Guang merasakan kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Siapa yang dia provokasi? Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam mulut monster tingkat 8 dalam keadaan linglung? Sebagai perbandingan, penatua kelima Haokang masih memiliki sedikit keuntungan ketika menghadapi macan pemecah angin lainnya. Harimau ini lebih muda dan tidak sekuat pemimpinnya. Selain itu, ia memiliki pisau panjang senjata abadi kelas menengah di tangannya, sehingga lebih mudah untuk menghadapinya. Splitting Wind Tiger meraih udara dengan satu cakar, dan sosok Haokang melintas di atas kepala lawan. Pisau panjang di tangannya menebas dengan bilah setinggi puluhan kaki dan menebas dengan keras. Aum, cahaya darah menyala, dan harimau angin yang terbelah itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan luka sepanjang sekitar 10 kaki terpotong di punggungnya, berlumuran darah. Haokang merasakan kegembiraan di dalam hatinya, dan saat dia hendak melanjutkan serangannya, dua sosok besar tiba-tiba mengapitnya satu demi satu. Setelah dua singa gila bermata biru melenyapkan Tan Guang, mereka segera datang untuk mendukung rekannya. Dengan kekuatan Haokang, dia hampir tidak mampu menghadapinya. Menghadapi dua monster abadi tingkat 8, dia langsung terburu-buru. Aduh, cakar besar singa gila bermata biru menyapu punggungnya. Meski lolos dari pukulan itu, masih ada bekas darah di punggungnya. Sebelum Haokang sempat pulih, ekor besar singa gila bermata biru lainnya telah menghantam perut bagian bawahnya dengan keras dan terbang seperti bola karet. Pukulan itu begitu keras hingga dia jatuh ke tanah dan darah muncrat. Kuncinya belum berakhir. Harimau angin terbelah yang telah dia tebas sebelumnya muncul di atas kepalanya seperti angin puyuh, dan menamparnya dengan cakarnya yang besar seperti bukit. Saat ini, Haokang terluka parah. Sudah terlambat untuk menghindar dan dia dipukuli sampai mati. Puff! Darah berceceran dan daging beterbangan kemana-mana. Daluo Immortal yang agung langsung berubah menjadi pai daging dan tertanam di tanah. Melihat 2 dari 3 orang di sisinya tewas, Feng Zichan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari.
Namun di bawah tekanan dari Split Wind Tiger, tidak mudah untuk melarikan diri. Sebuah cakar besi besar menamparkan punggungnya. Puff! Seteguk besar darah muncrat, tapi Feng Zichan masih menahan pukulan itu dengan energi abadi yang kuat, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Anak muda bermarga Ye, tunggu saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang ini awalnya datang untuk mengambil buku surgawi Wugong, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak mengambil sehelai rambut pun darinya. Dia dipukuli seperti ini dan bahkan membuang 2 mayat membuatnya sangat kesal. Monster-monster ini benar-benar tidak berguna. 2 dari 4 melarikan diri. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, tapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, kemunculan orang-orang ini sangat membantunya. Jika mereka tidak membubarkan 4 binatang peri dan 6 dari mereka menyerang bersama, Xiao Qing dan Leng Qingqiu akan kesulitan menghadapi mereka. Tapi situasi saat ini benar-benar berbeda. Dibandingkan dengan 3 orang menyedihkan dari Sekte Aojian, situasi di pihak Leng Qingqiu benar-benar terbalik. Pada saat ini, Xiao Qing meraih ekor besar macan tutul iblis berkepala 2, mengambilnya seperti karung rusak dan membantingnya ke tanah, menghancurkan batu keras yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua kepalanya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Xiao Qing seperti melempar boneka, dan dia sangat senang. Tubuh besar macan tutul iblis berkepala 2 menghantam tanah, dan seluruh bumi berguncang. Pada saat ini, hatinya benar-benar hancur. Itu adalah monster tingkat 8 yang agung, dan dianggap sebagai monster yang kuat di alam monster ini. Saya tidak pernah menyangka akan dipukuli seperti ini begitu saya mengambil tindakan hari ini. Jika saya terus memukulnya seperti ini, saya khawatir kedua kepalanya akan hancur. Sebagai perbandingan, ia beruntung. Macan tutul iblis berkepala 2 lainnya menghadapi Leng Qingqiu. Cahaya pedang menyala, dan pedang pembunuh abadi langsung menembus lubang darah setebal kepalan tangan di dadanya. Meskipun binatang peri tingkat 8 sangat kuat secara fisik, pedang ini terlalu tajam, dan energi pedang yang ganas langsung menghancurkan jantungnya. Melihat pertarungan di sisi lain sedang booming, tetapi dia sekarat, macan tutul iblis berkepala 2 itu jatuh ke tanah dengan keengganan yang tak ada habisnya, benar-benar menghentikan nafasnya. Split Wind Tiger baru saja melenyapkan kedua tetua dari Sekte Aojian, dan dia merasa sangat bangga, berpikir bahwa biksu manusia hanya mampu melakukan ini. Tetapi ketika ia berbalik, ia menemukan 2 macan tutul iblis berkepala 2, 1 mati dan 1 terluka, dan ia menjadi sangat marah. Ho ho! Manusia yang licik, kamu harus membayar harganya. Orang ini mengeluarkan raungan marah dan memimpin 3 monster peri tingkat 8 untuk mengepung Ye Bufan dan yang lainnya. Mati, harimau angin yang membelah meraung dan melompat secara langsung, kedua kuku dan cakarnya yang besar membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Keluar dari sini. Xiao Qing menatap mulutnya dan menggunakan macan tutul ajaib berkepala 2 di tangannya sebagai senjata untuk menghancurkannya. Split Wind Tiger yang sangat marah menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak pernah menyangka pihak lain akan menanggapi tantangan seperti ini. Tidak dapat menahan tangannya sejenak, 2 kuku dan cakar besar mencakar keras macan tutul iblis berkepala 2, langsung mencabik-cabiknya. Macan tutul iblis berkepala 2 yang malang ini awalnya dipukuli berkeping-keping oleh Xiao Qing dan hanya memiliki separuh nyawanya yang tersisa. Sialan! Kamu merusak mainanku, bayarkan padaku. Teriak Xiao Qing dengan marah, dan langsung menghancurkan tubuh macan tutul iblis berkepala 2 itu. Kali ini, harimau angin pemisah bersiap dan buru-buru bersembunyi ke samping. Xiao Qing mengikuti macan tutul iblis berkepala 2 dan meninju bagian atas kepalanya dengan keras. Aum! Fang Fenghu tertangkap basah dan terjatuh. Dia pusing sesaat dan dunia berputar. 2 singa gila bermata biru yang berdiri di dekatnya segera datang untuk membantu, tapi yang menyambut mereka adalah langit yang dipenuhi cahaya pedang. Pedang pembunuh abadi pada awalnya merupakan senjata abadi kelas atas, tetapi sekarang ia menampilkan kekuatan tak terbatas di tangan Leng Qingqiu. Meskipun kedua singa gila bermata biru itu kuat, mereka masih tergores bekas darah oleh energi pedang yang ganas. Xiao Qing kembali meninju,
menghempaskan harimau pemecah angin lainnya yang berlari ke arahnya. Dia dan Leng Qingqiu bertarung 2 lawan 4, dan pertarungannya sangat sengit. 4 binatang abadi tingkat 8 setara dengan 4 orang kuat dari tingkat abadi Luo besar, tetapi mereka bertemu dengan Xiao Qing dan Leng Qingqiu yang sangat kejam. Meskipun mereka mempunyai keunggulan dalam jumlah, mereka benar-benar dirugikan dalam hal situasi. Semakin Xiao Qing berdiri, semakin berani dia. Dia menatap harimau angin yang membelah dan memukulnya dengan keras. Ketika dia menemukan kesempatan, dia dengan cepat meraih ekor lawannya dan melemparkannya ke tanah seperti yang dia lakukan pada keduanya macan tutul setan berkepala sebelumnya. Setelah pemukulan yang sengit, otak orang ini terbelah total dan dia mati. Pada saat yang sama, harimau pemecah angin lainnya tertusuk dadanya oleh pedang pembunuh abadi Leng Qingqiu dan mati sebelum waktunya. Ketika 2 singa liar bermata biru yang tersisa melihat ada yang tidak beres, mereka segera berbalik dan lari, menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Tidak buruk. Di bawah perlindungan mereka berdua, Ye Bufan bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, dan pertarungan telah berakhir sepenuhnya. Dia melangkah maju dan mengumpulkan semua mayat dari beberapa binatang abadi tingkat 8. Ini semua adalah harta karun, dan bahkan ramuan bagian dalam dapat dijual dengan sejumlah besar uang tunai. Kemudian dia mengangkat tangannya, mengambil cincin penyimpanan yang ditinggalkan Tan Guang dan Hao Kang, dan menyimpannya. Dalam pertempuran besar, baik binatang iblis abadi maupun sekte Aojian menderita banyak korban, namun pihaknya memperoleh banyak keuntungan. Mereka bertiga kemudian menuju sarang 9 meter Clue di Sky Python lagi.